Ya. Ya, mungkin itu saja tentang hukum asal. Sebelum ditutup, barangkali ada pertanyaan. Terkait hewan hasil buruan anjing, apakah air liur anjing itu najis atau tidak? Ya tentu dicuci ya. Tentu dicuci. Yang dicuci dengan 7 kali, itu sering kita salah ya. Itu Nabi menyuruh kita mencuci 7 kali, salah satunya dengan tanah. Itu apa? Idza walagal qalbu fi inaikum. Apabila anjing mewalago, walago itu minum pakai lidah, anjing, kucing dan seterusnya kan kalau minum pakai lidah itu ya dijilatin, itu walago. Jika bejana ember misalnya, ada air kemudian diminum oleh anjing itu, diwalago oleh anjing, ember itu cuci 7 kali, salah satunya pakai tanah. Adapun yang dijilat oleh anjing, diendus-endus, baju kita, celana kita, sarung kita, ya cukup dicuci, hilang 3 sifat. Ta'muhu, warihuhu, walaunuhu. Bau, rasa, warna. Ketika bau najisnya nggak ada, basah-basah najis nggak ada, warna najis nggak ada, ya sudah. Berarti sudah tidak najis. Ya. Termasuk bagaimana memelihara anjing, boleh. Yang terancam berkurang pahalanya 1 hari 1 qiraat, itu yang tidak ada alasan, buat senang-senang saja. Kalau anjing untuk penjaga, kalau anjing buruan, boleh. Bahkan anjing yang berada di bawah tempat tidur Nabi sehingga Jibril tidak mau masuk, itu diriwayatkan punya Hasan atau Husain ya. Jadi boleh seorang muslim punya anjing ya, dengan syarat tadi, dan tidak di dalam rumah tentunya. Beda dengan orang kafir, luar biasa mereka memperlakukan anjing ya, sampai tidur bareng dan seterusnya, tentu ini gulu. Adapun kaum muslimin boleh untuk penjaga dan berburu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Terutama oleh saya dan yang lain, masalah baca Al-Quran, memegang Al-Quran ketika haid, karena ada 2 pendapat. Ini seperti apa Ustaz? Pendapat yang terbaik. Ya, mencontoh Nabi dan para sahabat, insya Allah lebih aman. Ya. Yang membolehkan, para ulama yang membolehkan wanita-wanita baca Al-Quran, itu dengan ucapan Aisyah, bahwa Nabi membaca Al-Quran, zikir dan seterusnya, fi kulli ahyanihi, dalam setiap keadaan. Kan biasanya wanita haid itu, kalau laki-laki sering dikiaskan dengan junub. Maka ada hadis dhaif itu kan, aku tidak menghalalkan masjid bagi wanita haid dan laki-laki junub. Tapi hadis ini kan dhaif. Ya. Ada Jasrah binti Dajajah di situ yang didhaifkan oleh Imam Bukhari.
Karena dhaif tentu tidak bisa dijadikan hujjah. Yang sahih yang tadi yang ada di Bukhari. Nabi tahu Aisyah sedang haid, tetap beliau menyuruh Aisyah masuk masjid mengambil sesuatu. Nah, kita kembali kepada ucapan Aisyah tadi bahwa Nabi baca Al-Quran, zikir dan seterusnya fi kulli ahyanihi, dalam segala keadaan termasuk junub. Nah, junub sama dengan haid tadi. Maka ini seolah mewakili ucapan Aisyah, seolah Aisyah mengatakan kami para wanita juga baca Al-Quran, zikir dan seterusnya dalam segala keadaan, suci atau haid, gitu ya. Yang jelas tidak ada larangan secara sharih, sahih, tegas dari Nabi bahwa wanita haid tidak boleh baca Al-Quran, tidak boleh masuk masjid dan seterusnya. Iya, termasuk. Ya, itu kan tidak sharih ya. Mutahharun ini siapa? Gitu kan? Apakah wanita itu tidak mutahharun? Gitu. Nah, tafsiran kedua itu kan para malaikat ya. Jadi jin-jin itu tidak bisa menyentuh Al-Quran di alam malakut sana kecuali para malaikat yang disucikan. Kan ada tafsiran seperti itu. Apakah sunnah mewarnai uban rambut dan janggut selain dengan warna hitam? Iya, warna hitam dilarang kan? Apakah sunnah mewarnai uban rambut dan janggut selain dengan warna? Iya. Berarti boleh coklat, hijau, ya, pink, ya. Pokoknya yang nggak boleh hitam. Kalau hitam kan berarti menipu. Kalau hitam kan berarti, ya sunnah. Nabi menyuruh. Kalau sunnah, kenapa masih ada ustadz salaf yang belum mewarnai? Nah, ini tidak menjadikan hujjah, ya. Tidak menjadikan hujjah. Ini pertanyaan-pertanyaan yang nggak perlu. Apakah ustadz sunnah itu maksum? Gitu. Sama dengan pertanyaan dulu kan. Itu Raja Salman kok Indonesia kok isbal, ya apa urusannya dengan Raja Salman ya? Raja Salman tidak maksum gitu ya, itu anaknya Raja Salman kenapa nggak pakai jilbab, ya apa urusannya ya, tidak maksum. Dan kita tidak mencontoh beliau bahwa beliau raja yang paling soleh, iya, tapi kan tidak maksum bahwa keutamaan beliau luar biasa. Ini yang salah, jangan diikuti kan begitu. Nah, banyak kita kadang begitu. Pokoknya kalau udah ustadz pasti benar semua. Kalau ada salahnya, kita kali yang salah. Gitu. Padahal dalilnya jelas. Gitu ya. Kadang-kadang begitu. Saya pernah dulu ketika daurah masyayikh itu, Syekh Musa Nasr kan gemuk gitu ya. Nah, salat maghrib, salat maghrib, kalau salat isya kan 2 rakaat ya. Qashar. Salat maghrib 3 rakaat kan tawaruk. Beliau tawaruk, beliau tidak tawaruk, beliau iftirash. Nah, sebagian asatidzah mungkin yang muda-muda ya, mungkin kita yang salah gitu. Beliau tidak tawaruk, mungkin benar itu iftirash gitu. Padahal kan dalilnya jelas. Ya. Setelah ditanya ke beliau baru pada tahu. Ya, beliau mengatakan inilah astati an atawarrak. Aku nggak bisa duduk tawaruk, aku nggak bisa. Ya gemuk kan. Nah, ini yang jangan sampai ada di kita. Pokoknya kalau Ustaz salah pasti benar. Gitu ya. Ya sahabat aja banyak yang salah, ada yang salah kan. Ya Aisyah pernah salah dalam masalah sutroh sholat. Ibnu Umar pernah salah dalam masalah mandi junub. Ibnu Mas'ud pernah salah dalam masalah nikah dengan wanita ahlul kitab. Utsman pernah salah dalam masalah azan 2 kali. Bahkan nggak tanggung-tanggung Abu Bakar dan Umar pernah salah dalam masalah haji tamattu. Nggak ada manusia yang belum pernah salah. Hanya Nabi alaihi salatu wassalam, karena beliau maksum. Kalau beliau salah, langsung turun ayat meluruskan kesalahan beliau. Ya.
ketika ketinggalan sholat sunat qobliyah subuh, bolehkah sholatnya dilakukan sesudah sholat subuh? Boleh. Kaidah umum seperti itu. Ketika ibadah sunat, bukan sunat saja ya, masuk wajib, kalau terluput waktunya, ketiduran misalnya, macet misalnya, maka boleh kita lakukan setelah waktu itu habis. Ibadah sunat. Kalau wajib ya bukan boleh, harus. Misalnya macet, nggak bisa keluar dari tol, nggak mungkin sholat, ya, belum sholat duhur, begitu keluar tol sudah asar, ya tetap kita wajib sholat duhur dulu. Kalau sunat ya boleh ya. Ketika tidak ada yang azan dan sholat di masjid di dekat rumah, apakah boleh kita ke masjid luar kampung? Kalau di situ sekali, 2 kali mungkin atau lewat ya. Kalau itu masjid terdekat kita, jangan. Jadi nggak apa-apa. Kita yang azan di situ, kita yang qomat, ya, kita sholat sendiri sekali, 2 kali, sehari, 2 hari. Nanti ada yang ikut 1, ada yang ikut 2, lama-lama ada berjamaah, sampai akhirnya ada 100 orang berjamaah di situ, maka antum dapat pahala dari 100 orang itu. Man sanna sunnatan hasanatan, ya. Barang siapa yang memulai kebaikan, lalu diikuti kebaikan itu oleh orang lain, maka setiap kali ada yang mengikuti, dia mendapatkan pahala tanpa mengurangi pahala yang mengikuti. Allah Maha Kaya, Allah tidak bakhil. Ya, jadi nggak kalau kita mungkin di paru-paru, Allah nggak di paru-paru. Ya, jadi 100 orang itu diambil ya, 30% buat antum yang pertama, enggak, semuanya 100%. Dan yang dia tidak berkurang. Ini murahnya Allah. Ya, maka bersemangatlah untuk mempelopori kebaikan. Satu kantor belum ada yang berjenggot, antum yang pertama kali, lalu ada yang mengikuti, maka setiap kali ada yang mengikuti berjenggot di kantor itu, antum dapat pahalanya. Begitu pula keburukan. Kalau antum mengawali sebuah keburukan, diikuti oleh orang lain, setiap kali ada yang mengikuti, antum dapat dosanya. Bolehkah wanita haid membaca Al-Quran dengan membuang mushaf? Tadi sudah dibahas ya. Pokoknya yang tidak boleh cuma 4 tadi. Yang dilarang oleh Nabi sekali lagi. Apakah imam boleh memberitahukan kepada jamaah sebelum sholat bahwa nanti akan membaca ayat sajdah? Saya tidak mendapat riwayat ini dari Nabi dan para sahabat ya. Kalau jamaah itu ditarbiyah, ya tentu lebih baik ya. Asal beliau jadi imam, baca surat ini, wasjud waqtarib misalnya, sujud. Ya lama-lama kan tahu. Oleh karena itu lebih baik di tempat kita ya. Jangan pas kita di rest area atau apa ya, di tempat kita. Kan jadi kenal satu sama lain gitu. Nanti ada pertanyaan, tinggal kita jawab. Dengan demikian kan nggak perlu diumumkan lagi. Apa kriteria batasan dikatakan sebagai budak wanita? Nggak ada kriterianya, jadi budak gitu ya. Jadi sekarang ini sedang tidak ada. Kalau dikasih kriteria ini budak begini, mau bahaya ya. Berarti ini budak. Nah, ini budak di sini budak apa ya? Hamba sahaya hasil perang. Bukan budak kene, budak gelis gitu kan. Bukan itu maksudnya ya. Budak di sini budak misalnya perang ya. Zaman dulu kan kalau perang kan habis-habisan. Bukan cuman hartanya, negerinya, termasuk wanita dan anak-anak diambil. Itu dijadikan budak. Dan itu sudah mendunia. Ya. Dan Islam tidak mengharamkan, tapi memberikan pahala yang besar
bagi siapapun yang memerdekakan budak. Mengharamkan tidak ada satupun ayat hadis yang mengharamkan perbudakan. Jadi boleh hasil perang. Ketika kita menjadikan seorang sebagai sutroh sholat dan dia beranjak sebelum kita selesai, apakah yang kita... Nggak ada ya, salah kita ya. Maka jangan orang. Benda, tembok, petiang, atau tas kita. Kalau orang, ada riwayat sahabat itu minta izin. Artinya jangan pergi, jangan beranjak. Kalau kita nggak bilang dia beranjak, ya salah kita. Jangan kemudian dihalang-halangin, dipegangin, nggak boleh ya. Hak kita, orang kita nggak bilang. Ya. Allahu. Habis? Nggak ada lagi? Kita akhiri. Ya. Hubungan dengan masalah itu anak jiwa. Di kampung kami jadi sebelum pernikahan itu kalau keseragam itu yang membutuhkan kepada hakim atau kakak bahwa anak ini hasil zina itu tidak dibilang, tapi yang di sana tetap ayahnya di mana? Ada penghulu di situ. Ada penghulu yang datang. Berarti kan itu apa istilahnya ya? Penghulunya mewakilkan gitu ya. Ada yang boleh mengizinkan si fulanah nikah dengan si fulan, penghulu. Bapaknya nggak boleh karena ya itu tadi kan ayah zina. Jadi penghulu ini kalau istilah kita ya, kalau selama ini kan kebalik ya. Udah Pak penghulu aja dah. Saya ayahnya nih, tapi saya gimana ya, grogi atau apa gitu ya, takut nanti emosi, nangis. Udah, Pak penghulu aja ya, wakilin saya. Atau nggak usah Pak penghulu, kamu aja ya, wakilin saya. Adiknya misalnya, atau tetangganya, boleh nggak? Boleh nggak? Boleh. Ummu Habibah kan? Ummu Habibah itu mestinya yang menikahkan Nabi sebagai waliul amr, ya. Diwakilkan ke Raja Najasyi. Ya. Jadi intinya bahwa orang yang menjadi wali dia boleh mewakilkan. Gitu. Mewakilkan ya, sekali lagi. Nah ini kebalik, kan yang berhak menikahkan wanita hasil zina siapa? Penghulu kan? Wali hakim kan? Penghulu kan? Nah penghulu boleh nunjuk siapa? Ya siapa aja. Kebetulan menunjuk bapaknya. Gitu. Jadi intinya kalau di situ ada penghulu datang menyetujui, insya Allah sah. Tapi kalau waktu itu tidak ada penghulu, ya nggak sah. Harus diulang, datang ke penghulu. Karena wanita yang tidak punya wali, yang berhak menjadi wali adalah wali hakim, penghulu. Wallahu. Habis? Ya, terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menyambung apa yang disampaikan oleh Ibu tadi. Tapi ini di luar kondisi tempat hukum yang disampaikan oleh Ibu tadi. Bolehkah seorang wanita dalam kondisi suci melakukan itikaf bagaimana yang dilakukan oleh Wanita dalam keadaan suci melakukan itikaf. Oh ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, apakah boleh dalam hal ibadah ghairul makhdhuf kemudian kita amalkan hadis atau beberapa hadis, meskipun hadis itu statusnya hadis dhaif atau paling tidak hadis palsu, boleh atau tidak dalam hal ibadah ghairul makhdhuf? Misalnya dalam satu hadis dikatakan thalabul ilmi walau bisin. Ada yang mengatakan bahwa hadis itu adalah hadis palsu. Yeah.
Ini kan dalam kaitannya dengan ibadah rumah tadi. Boleh enggak? Atau ada satu hadis lagi yang mengatakan bahwa puasa Ramadan itu dibagi menjadi tiga kondisi. Ada juga yang mengatakan bahwa hadis itu adalah hadis dhaif atau palsu. Dalam hal dua ini, bolehkah kita mengamalkan? Terima kasih. Yang pertama boleh ya, karena istri-istri Nabi juga beritikaf. Jadi itikaf itu tidak hanya bagi laki-laki, perempuan juga boleh. Apalagi itu pertanyaan kan tadi dalam keadaan suci. Yang kedua, untuk mengamalkan, misalnya mungkin maksud Bapak, bolehkah kita cari ilmu ke Cina? Ya tentu jawabannya boleh, ya kan? Ilmu kesehatan misalnya, ilmu pengobatan misalnya, gitu. Tapi berangkat dari hadis itu, ya nggak boleh, gitu. Karena itu kan bukan sabda Nabi, gitu. Karena kan pertanyaannya, ghairu mahdo. Mencari ilmu kan ghairu mahdo. Kan nggak harus nunggu perintah dari Nabi. Ya mencari ilmu dunia tentunya, ke Cina, ke Jepang, kemanapun boleh. Nah, adapun yang kedua, itu kan mahdo, orang puasa Ramadan, maka nggak boleh. Kita pegangi bahwa Ramadan dibagi 3, ada rahmat, ada maghfirah, ada idkum minan nar, nggak boleh. Justru yang sahih kan setiap malam. Di bulan Ramadan setiap malam ada apa? Ada idkum minan nar, utaqa'um minan nar. Jadi setiap malam itu ada orang-orang yang disebut. Si fulan bebas dari api neraka, si fulan bebas dari api neraka. Nah, kita berharap nama kita disebut. Ya. Allahu a'lam. Habis ya? Kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.